Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD Spreadsheet Data Inventory. Nanti menggunakan kodular, tampilannya kurang lebih seperti ini nanti, tapi nanti akan sedikit berbeda dengan data seperti ini. Jadi ini soal yang disediakan. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi kodular ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Untuk menambahkan bisa add screen. Mau membuat apa nanti bisa tersimpan di sini. Nah, ini yang sudah saya buat. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Memang sedikit berbeda sama yang di soal tadi ya. Tapi ini tidak merubah tampilan dasar atau yang dibutuhkan. Hanya mungkin berbeda tampilan ininya itu sesuai dengan kreasi masing-masing. Saya akan menjelaskan sekilas yang ada di sini. Jadi untuk pembuatan ini saya hanya menggunakan tools yang ada di user interface sama di layout, dan itu pun hanya di bagian general. Nah, ini untuk membuat ini inventory barang bisa di daftar akun dan mengganti namanya di title. Nah, ini teman-teman udah bisa memainkan di sini ya, bisa diedit-edit sendiri untuk warna, untuk penempatannya, mau di left atau top atau di right. Nah, dan juga ada label ini yang di sini ya. Sama seperti di daftar akun tadi, bisa disesuaikan ukuran fontnya, atau mau di bold, atau mau dimiringkan, itu teman-teman bisa edit di sini. Untuk ukuran kotaknya ini juga bisa teman-teman edit di sini semua. Nah, untuk space ini yang kotak-kotak ini ya, teman-teman juga bisa diedit di sini untuk ukuran kotaknya. Dan untuk text box juga sama, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, dan yang terakhir ini ada web dan notifier ya. Web ini teman-teman bisa cari di ini ya. Di connectivity. Nah, ini ada web. Caranya itu teman-teman tinggal narik dan letakkan di sini. Itu ya, teman-teman, caranya. Dan untuk notifier ini ada di atas, di bagian user interface. Teman-teman bisa cari sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah teman-teman selesai membuat tampilannya seperti ini, selanjutnya kita ke blog. Nah, di sini kita akan membuat, kalau saya istilahkan itu penghubungnya ya, teman-teman. Nah, untuk membuat ini bisa di bagian variabel. Ini ya, teman-teman. Jadi ini tuh untuk menghubungkan URL kita nanti ke script, kemudian ke sheet kita, ke spreadsheet kita. Nah, untuk yang merah ini teman-teman bisa cari di bagian teks. Ini ya. Nanti kita masukkan teksnya di sini. Ini URL scriptnya kita, nanti akan saya jelaskan. Dan ini di spreadsheet kita. Dan ini menghubungkan ke 4 tadi itu ya, kan ada 4. Ada kode, ada nama, kategori, dan tanggal input. Ini untuk respon ya.
beberapa respon ketika kita melakukan beberapa kejadian. Kalau misalnya ada data yang sudah ada, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Dan kalau misalnya ada kode yang sudah terdaftar, maka akan ada muncul notifikasi seperti ini. Nanti kalau misalnya barang sudah masuk, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Dan apabila jaringan terganggu atau belum terkoneksi, maka nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, selanjutnya ini ya, teman-teman. Ini nanti menghubungkan ke spreadsheet kita. Ini untuk yang textbox 1 kan tadi kode, textbox 2 itu nama, textbox 3 itu kategori, dan textbox 4 itu tanggal input. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu yang belum dimasukkan, misal kelupaan tidak masukkan kategori, nah nanti akan ada notifikasi masukkan kategori. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman membuat blogs-nya ini, selanjutnya kita akan beralih ke spreadsheet. Saya akan jelaskan di bagian spreadsheet-nya. Di sini saya juga sudah menyediakan. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk edit-editnya juga, dan tampilannya bisa disesuaikan. Selanjutnya kita bisa ke ekstensi dan ke Apps-Script. Nah, di sini juga udah saya masukin ya script-nya, teman-teman. Ini kalau saya jelaskan bisa panjang, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya klik terapkan deployment baru. Ini bisa siapa aja. Terapkan. Kemudian salin link. Nah, link ini bisa teman-teman taruh di notepad terlebih dahulu agar tidak hilang ya. Selesai. Nah, link yang tadi itu fungsinya untuk kita masukkan ke yang bagian ini, yang URL. Link ini didapatkan dari yang sudah saya sampaikan tadi, yang ini. Nah, setelah linknya dimasukkan ke ini, yang ini udah selesai. Selanjutnya kita masukkan link yang ini, sheet ID. Linknya didapatkan dari link spreadsheet-nya. Nah, yang di copy itu mulai dari ini sampai ini. Bisa di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, untuk spreadsheet dan script seperti tadi ya caranya, teman-teman.
Ini saya ngelingkan di HP ya. Kemudian kita scan barcode-nya di HP. Kita tunggu. Jaringan sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Jadi pastikan jaringan kalian normal. Tinggal memasukkan data yang ada di soal tadi. Kode AK001, nama kerupuk, nah sudah bisa langsung terinput kan ya teman-teman. Kita coba masukkan ke empat-empatnya. Nah ini yang kedua juga sudah masuk. Kemudian yang ketiga BL03, alat rumah tangga. Nah sudah masuk juga. Yang terakhir Lux Rose liquid 400 ml. Nah jadi seperti ini teman-teman, sudah sesuai ya dengan soal yang diberikan tadi. Artinya kodularnya sudah bisa dijalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.